Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adani Azim Prayitno dengan NPM E1J024035. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas proyek metode morfologi dengan famili Arecaceae dengan spesies Critostachys renda. Dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah MP. Baik, yang pertama itu ada morfologi akar. Akar dari tanaman palem merah ini tumbuh secara mendalam ke dalam tanah dan jumlahnya terus bertambah. Seiring bertambahnya usia, akarnya tumbuh secara terus-menerus. Sistem akar palem merah ini sangat rapat dan padat. Bentuk pada akar ini yaitu meruncing sehingga memudahkan menembus tanah. Tugas akar ini untuk menopang batangnya yang tumbuh menjulang tinggi. Palem merah ini termasuk ke dalam sistem perakaran monokotil disebabkan akar pada palem merah ini serabut yang mirip dengan akar kelapa. Baik, yang kedua ada morfologi batang. Batang pada palem merah ini dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 6 hingga 14 meter. Batangnya tumbuh tegak lurus ke atas, diameter batangnya ramping dan tidak terlalu besar. Permukaannya halus dan berruas-ruas seperti bambu. Tugas pada batang palem merah ini untuk mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada seperti bunga, daun, dan buah. Palem merah ini jelas berbatang, alasannya karena memiliki batang yang jelas, tumbuh tegak dan terlihat dengan warna merah khas di bagian pelepahnya. Bentuk batangnya bulat atau tres dengan permukaan batang yang licin atau levis. Selanjutnya ada percabangan batang. Pada palem merah ini tidak memiliki percabangan pada batangnya karena batangnya jarang bercabang dan dari golongan monokotil. Kemudian masuk ke morfologi daun. Daun pada palem merah termasuk daun lengkap. Karena daun palem merah memiliki 3 bagian yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Daun palem merah adalah majemuk menyirip genap. Biasanya di sisi terdapat anak daun yang berpasangan di kanan dan kiri ibu tunggal. Pada ujung daunnya runcing atau akutus. Pertulangan daunnya menyirip karena daun ini mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung. Tepi daunnya rata, berwarna hijau tua, dan permukaan daunnya licin mengkilat. Selanjutnya masuk ke morfologi bunga. Bunga pada palem merah bercabang, yang cabangnya berwarna hijau sebelum menjadi merah. Bunga diserbuki oleh hewan yaitu lebah. Bunga pada palem merah termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki keempat bagian utama bunga secara lengkap, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga pada palem merah ini termasuk bunga majemuk karena ibu tangkai bunga dapat tumbuh terus-menerus. Bunga pada palem merah termasuk bunga tidak sempurna karena bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu yang berbeda atau satu tandan tetapi terpisah. Bunga palem merah ini merupakan tumbuhan berumah dua yang berarti bunga jantan dan bunga betina terdapat pada individu yang berbeda. Selanjutnya morfologi buah. Buah pada palem merah ini termasuk buah sejati karena buahnya berkembang dari bakal buah, berbentuk bulat kecil dan bergerombol. Bentuk dan ukuran buah palem ini seperti buah pinang. Tandannya tumbuh bergelantung dan menjulang ke bawah. Buah palem merah ini termasuk buah tunggal karena pada palem merah setiap bunganya memiliki satu buah yang mengandung satu biji saja. Buah yang berusia muda berwarna coklat
dan berusia tua atau matang berwarna merah terang. Buahnya dilapisi oleh kulit luar yang cukup tebal sehingga menutupi bagian dalam yang berair atau berserat. Baik, selanjutnya morfologi biji. Biji palemera termasuk biji tertiup atau Angiospermae, yaitu biji buahnya terbungkus daging karena biji palemera terlindungi lapisan buah bagian dalam atau endokardium yang keras dan berkayu, berbentuk mirip batok atau tempurung kelapa. Biji palemera tergolong dalam tipe perkecambahan hipogeal. Baik, selanjutnya masuk ke morfologi organa metamorfa dan aksesoria. Pada tanaman palemera ini tidak memiliki organa metamorfa, tetapi tanaman palem ini memiliki organa aksesoria, yaitu pelepah daun yang berwarna merah, berfungsi sebagai pelindung tunas muda dan batang muda, dan karangan bunga berbentuk bunga malai untuk menarik serangga dalam penyerbukan, dan buah berwarna merah terang berfungsi menarik burung pemakan buah untuk membantu penyebaran biji. Selanjutnya masuk ke dalam manfaat. Tanaman palemera biasanya dijadikan tanaman hias. Daunnya yang hijau dan rimbun banyak digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman palemera sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Meskipun tidak sekuat kayu keras, batang palemera bisa digunakan sebagai pagar. Biji tanaman palemera berguna sebagai makanan hewan dan regenerasi tanaman. Buah palemera yang sudah matang akan menarik burung untuk memakannya dan membantu penyebaran biji melalui kotorannya. Bunga palemera berguna menarik serangga penyerbuk. Bunga palemera menghasilkan nektar yang menarik lebah dan kupu-kupu. Baiklah, itu tadi presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.